Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang sudah Bu Intan bagikan tadi ya. Ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Ais, dipimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ya? Jombatan 1, mana suaranya? Biar lebih semangat anak-anak, kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku ya. Nah, anak-anak, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kalian punya kebun anak-anak? Tidak. Nah, yang punya kebun, di kebun kalian ada tanaman apa? Buah-buahan. Ada sayuran juga. Buahnya buah apa? Buah jambu. Buah mangga. Yang lain? Yang tidak punya kebun, di rumahnya hari ini ada buah atau sayur? Apa? Buah kelengkeng. Oh, buah kelengkeng ya. Di kebunnya punya buah kelengkeng itu anak sekali ya. Lalu yang tidak punya kebun, hari ini di rumah kamu ada buah tidak? Atau mungkin Ada. apa? Ada. Ada yang punya? Buah pepaya. Buah pepaya, apalagi? Nah, sekarang hari ini anak-anak kita akan belajar tentang menganalisis dan juga melakukan percobaan tentang sumber energi alternatif. Kemudian kita juga akan menguraikan kegiatan kita itu melalui laporan hasil percobaan, dan juga dari laporan hasil percobaan itu nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi ilmiah, gitu ya. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu, Bu Intan sempat membaca sebuah berita, sebuah permasalahan global, permasalahan yang ada di dunia ini ya, yaitu tentang minyak bumi anak-anak. Coba bisa kalian lihat di layar itu, ada dua berita ya. Yang pertama itu adalah judulnya Warning, cadangan minyak bumi RI tinggal 9,5 tahun. Itu yang di Indonesia ya, Nana ya. Kemudian yang satunya lagi, berita itu di CNN itu, stok minyak dunia menipis, harga melompat 1,7%. Dalam berita itu, ternyata minyak bumi yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia itu semakin menipis, jumlahnya semakin sedikit. Karena kita selalu menggunakan secara terus-menerus dan penduduk di dunia juga semakin bertambah, jadi penggunaannya juga semakin banyak, gitu ya. Nah, kalau di sini di berita ini 9,5 tahun, tinggal 9,5 tahun, berarti nanti setelahnya itu kita menggunakan apa? Kalian kalau pergi kemana-mana tidak bisa naik sepeda motor atau tidak bisa naik kendaraan bermotor ya. Kalian bisanya naik sepeda ontel atau jalan kaki. Mau?
Tidak. Tidak mau. Mau semuanya? Tidak. Nah, Tidak. lalu dari yang berita tadi anak-anak, cadangan sumber energi itu menipis. Sedangkan kebutuhan sumber energi itu semakin besar ya, karena penduduk di dunia itu jumlahnya semakin banyak ya. Jadi penggunaannya sumber energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, kalau cadangan sumber energinya sangat menipis, kita harus melakukan apa, anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Menghematnya. Menghematnya, lalu apa lagi selain menghematnya? Menggunakan energi yang dapat diperbarui. Menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Apa contohnya ya kira-kira? Matahari. Matahari, Air. air, Angin. angin. Ya. Nah, kalau Bu Intan bertanya sumber energi alternatif apa yang bisa menghasilkan listrik anak-anak? Air. Angin bisa, Air. air bisa, apalagi matahari juga bisa ya. Tapi kalau menggunakan sumber energi yang tadi itu, kita membutuhkan alatnya, begitu ya. Apa kalian punya alatnya? Tidak. Tidak, alatnya kita belum memiliki ya. Agak mahal itu ya. Nah, sekarang anak-anak tadi kalian sudah menyebutkan bahwa di rumah kalian atau di kebun kalian, di taman kalian tadi ada buah-buahan. Coba Bintan pengen tahu apa yang kalian punya hari ini anak-anak. Buah apa yang kalian punya? Jambu. Jambu. Lalu Lengkeng. kelengkeng, coba ditunjukkan. Bintan ingin tahu ini mana buahnya ini. Coba. Mana? Cindy bawa apa Cindy? Oh, kentang Cindy ya? Kentang. Ya, selain Cindy bawa kentang, apalagi yang lain? Ais, apa itu Ais? Nipis. Jeruk nipis. Ada lagi? Yang lain? Apa itu Ridho? Jeruk nipis juga Ridho ya? Ya. Iya, jeruk nipis yang besar ya. Lalu siapa lagi? Oh, Ilham P bawa apa itu? Garbis. Oh, garbis. Ya, ada lagi. Nah, tadi anak-anak buah atau sayuran yang ada di sekitar kebun kalian, di sekitar rumah kalian, atau mungkin yang tidak punya kebun, buah atau sayur yang ada di rumah kalian yang kita dapatkan dengan mudah, itu kira-kira bisa tidak ya dibuat untuk sumber energi alternatif, karena kalau kita mencari yang susah, nanti kita malah kesusahan ya. Lebih baik menggunakan buah atau bahan-bahan alam yang mudah kita dapatkan. Kira-kira bisa tidak anak-anak ya? Bisa. Bisa. Oh bisa ya. Jadi prinsipnya begini. Buah yang kalian miliki apa saja ya? Buah apa saja yang kalian miliki, terutama yang rasanya itu agak-agak asam gitu ya. Ya, buah yang agak asam atau yang dan berair. Nah, itu bisa dijadikan cairan elektrolit. Tapi buah apa yang bisa kita gunakan kita juga belum tahu. Nah ya, kalau ada cairan elektrolit bereaksi dengan logam itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kita coba anak-anak ya untuk membuat atau melakukan percobaan tentang sumber energi alternatif dari bahan yang mudah kita dapatkan dari buah atau sayur di sekitar kita. Tapi buah apa saja nanti kita coba dulu apa yang bisa digunakan, apa juga yang tidak bisa digunakan, begitu ya? Ya. 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 Nah, tadi buah-buahnya sudah disiapkan anak-anak? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ada itu di gambar itu ada semangka, kemudian jeruk, ada jeruk nipis tadi ya. Kemudian ada belimbing wulu, ada tomat, biasanya untuk sambal itu ya, tomat ya.
Kan itu di rumah kamu biasanya ada ya? Pakai Iya. ini untuk membuat sambal ya. Nah, anak-anak sekarang untuk melakukan percobaan, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang sebelum melakukan percobaan, kita simak dulu video tutorialnya agar nanti kita bisa melaksanakan percobaan itu dengan baik. Gitu ya. Untuk alat dan bahannya, Nah, ini anak saya ya. menggunakan jeruk Ini nipis sebanyak menggunakan jeruk nipis, anak ya. Jeruk nipis. Nah, seperti ini anak-anak ya, jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini ada 4. Kemudian ada juga selain jeruk nipis, jeruk nipisnya ini nanti diambil untuk cairan elektrolitnya ya. Kemudian ada juga logamnya, kita menggunakan uang koin dan juga paku ya. Kemudian untuk menyalurkan energinya itu menggunakan apa ini? Kabel listrik. Kabel listrik ya, kabel jepit buaya. Begini ya. Kemudian kita juga untuk biar tahu nanti bisa digunakan atau tidak, bisa kita lihat dari lampu LED kecil ini bisa menyala ataukah tidak, gitu ya. Nanti untuk alatnya kalian bisa menggunakan pisau atau silet, ya. Caranya anak-anak bisa disimak pada video itu. Caranya, jeruk nipis ini diiris saja anak-anak, tidak usah dipotong ya, diiris sedikit. Tujuannya apa? Untuk memasukkan koin. Ini nanti dimasukkan pada irisan jeruk nipis tadi, gitu ya. Pada satu sisinya, semua keempat dari jeruk nipis ini semuanya diiris, ya. Kemudian semuanya nanti juga dimasukkan pada irisan tadi ya. Nah, semuanya keempat-empatnya diberi uang koin. Kalau bisa, yang lebih mudah itu menggunakan uang logam yang 500-an warna kuning anak-anak ya. Karena di sana ada kuningan ya, kuningnya di sini ya. Kemudian pada sisi yang lainnya, di sebelahnya uang koin, kalian bisa menancapkan paku. Nah, gitu ya. Pada semua jeruk juga dipasang, di sebelahnya uang koin dipasang paku. Ya. Keempat-empatnya menggunakan paku. Nah, setelah itu, jika semuanya sudah diberi paku, nanti kalian bisa menjepitkan ini. Apa tadi? Menjepit buaya. Kan ini ada 2 ya. Yang satu nanti dijepitkan pada uang koin, yang satu dijepitkan pada paku, tapi pada buah yang berbeda. Nanti akan disambungkan, dan yang terakhir disambungkan pada lampu LED kecil. Nah, ini sudah berhasil dalam percobaan. Nanti kalian mengikuti langkah-langkah seperti pada video tutorial ini. Gitu ya. Sudah siap? Sudah siap. Nah, ini anak-anak, LKPD yang pertama, kalian bisa berkumpul bersama dengan kelompok. Nanti kalian melakukan percobaan tentang sumber energi alternatif dari bahan buah atau sayur yang ada di sekitar kita, yang mudah kita dapatkan. Nah, anak-anak, nanti setelah kalian melakukan percobaan tadi, bisa kalian tuangkan dalam laporan hasil percobaan, ya. Nanti hasilnya seperti apa, kesimpulannya, alat dan bahannya, tujuan dan sebagainya. Nanti dituangkan dalam laporan hasil percobaan, ya. Nah, sekarang silakan melakukan percobaan tentang sumber energi alternatif. Yang ini kelompok 1 sudah melaksanakan
menggunakan tomat. Gimana tomatnya? Ya. Nah, itu tidak menyala ya. Tidak bisa menyala, bisa ditambahkan lagi tomatnya. Nah, itu ya, sudah bisa menyala. Nah, itu tadi Aci sudah berteriak-teriak ya, sudah berhasil melaksanakan menggunakan tomat. Nah, ini yang menggunakan belimbing puluh ya. Biasanya kalau untuk belimbing puluh lebih butuh agak banyak anak-anak ya, karena airnya tidak seberapa banyak dan buahnya kecil. Nah, itu ya. Karena buah belimbing wulu itu lebih kecil anak-anak, jadi biasanya irisannya agak dalam ya. Kalau tidak dalam biasanya mudah lepas. Coba lagi, mungkin jika belum menyala mungkin bisa dicek lagi untuk paku dan koinnya biasanya mudah lepas, jadi dicek masing-masing ya. Nah, sekarang kita simak yang menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipisnya kadang-kadang kalau sudah agak kering itu biasanya agak susah, jadi harus dipencet-pencet dulu begini ya, biar cairannya itu keluar. Karena kalau kering itu kulitnya lebih keras dan cairannya biasanya cuma sedikit. Baik. Nah, sekarang ini juga sudah dilaksanakan ya. Nah, itu sudah menyala. Warnanya apa anak-anak? Hijau. Kita uji hasilnya ya, apakah berhasil ataukah tidak. Nah, ini yang menggunakan belimbing wulu, melihat hasilnya apakah bisa menyala ataukah tidak. Kita lihat. Nah, itu warnanya apa anak-anak? Biru. Biru ya. Biru. Sudah berhasil ya, sudah bisa menyala. Kemudian kita lanjutkan yang tomat. Nah, itu yang menggunakan tomat. Berhasil ya. Kemudian ini Amel dan kawan-kawan ini. Nah, ditutup biar lebih jelas. Karena ruangannya terlalu terang, jadi kadang-kadang kurang jelas kalau tidak ditutup ya. Tadi kalian sudah melaksanakan percobaan tentang sumber energi alternatif. Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan, ya, sekarang tuangkan apa yang sudah kalian lakukan tadi dalam sebuah laporan hasil percobaan dengan menggunakan kalimat yang efektif, ya. Sudah selesai? Udah. Ya. Tolong dibacakan satu. Ais. Laporan hasil percobaan. Judul percobaan, manfaat jeruk nipis. Ya. Tujuan percobaan agar bisa mengetahui bahwa jeruk nipis itu bisa dijadikan sumber energi. Ya. Alat dan bahan. 4 jeruk nipis, kabel listrik jepit buaya, 4 uang koin, 4 paku, 1 lampu LED kecil, dan alatnya silet atau pisau. Hasil percobaannya bisa menyala. Kesimpulan, jadi membuat rangkaian listrik alternatif itu tidak sulit. Kita juga bisa mendapatkan bahan dengan mudah, karena bahan berada di sekitar kita dan mudah dicari. Nah, pintar sekali ya Ais ya, dan kelompoknya ini semuanya pintar-pintar ya, sudah bisa menuangkan hasil dari percobaannya melalui laporan hasil percobaan.
Nah, anak-anak, dari laporan hasil percobaan yang sudah kalian buat tadi ya, kemudian kembangkan laporan tadi itu menjadi sebuah teks eksplanasi ilmiah ya. Bisa ya? Bisa. 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 Nah, sekarang silakan mempresentasikan teks eksplanasi ilmiah yang sudah kalian buat ya. Sekarang Meme dulu ya. Sebagai sumber energi alternatif, sekarang sumber energi konvensional semakin menipis. Untuk itu perlu adanya sumber energi alternatif dari bahan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satunya bisa menggunakan buah atau sayur. Saya menggunakan buah belimbing wulu untuk melakukan percobaan membuat cairan elektrolit supaya bisa digabungkan dengan kabel dan lampu kecil dan digabungkan. Jadi untuk mengantisipasi menipisnya sumber energi konvensional, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif agar digunakan untuk generasi mendatang dan sumber energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Membuat teks eksplanasi dari laporannya melakukan percobaan apa tadi anak-anak? Buah apa yang digunakan? Belimbing wulu. Iya, belimbing wulu ya. Pintar. Sekarang ganti. Nah, sekarang Ilham yang akan mempresentasikan teks eksplanasi ilmiah yang sudah dibuat ya. Oke, sumber energi alternatif. Sekarang sumber energi konvensional semakin menipis. Untuk itu perlu adanya sumber energi alternatif dari bahan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satunya bisa menggunakan buah atau sayur. Misalnya jeruk sebagai sumber energi alternatif. Cairan elektrolit dari jeruk bisa digunakan sebagai pengganti sumber energi konvensional. Caranya dengan membutuhkan paku dan uang logam yang ditancapkan pada buah dan menggunakan kabel cukup daya. Paku sebagai anoda dan uang logam sebagai katoda. Jadi untuk mengantisipasi menipisnya sumber energi konvensional, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif agar digunakan untuk generasi mendatang. Dan sumber energi alternatif juga lebih ramah. Nah, anak-anak tadi dari yang sudah dibacakan teman kalian itu manfaat dari sumber energi alternatif tadi apa ya? Untuk menghemat energi. Iya, menghemat energi konvensional. Selain itu juga bagaimana? Energi alternatif itu juga lebih ramah Lingkungan. Ya, itu ya kata Ilham juga ya apa yang disampaikan Meme juga Ilham tadi seperti itu ya. Kemudian tadi juga disampaikan tentang koinnya tadi sebagai apa anak-anak? Koin Sebagai kutub positif. kutub positif atau sebagai Katoda ya. Kalau yang paku Sebagai anoda. sebagai anoda. anoda atau sebagai kutub negatif. Nah, pintar sekali. Nah, pintar-pintar sekali anak-anak hari ini ya. Materi yang sudah kita pelajari tadi, sekarang kita simak materinya secara utuh ya. Tema 4, globalisasi, materinya sumber energi alternatif dan juga teks eksplanasi ilmiah. Nah, sumber energi alternatif itu adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan ya. Jadi dari minyak bumi tadi, minyak bumi itu bisa habis dan tidak dapat diperbarui ya. Kemudian juga sumber energi konvensional itu tidak ramah lingkungan, jadi membahayakan bumi kita ya, membahayakan alam kita gitu ya. Kemudian dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi itu ya, tadi uang logam, uang koin tadi sebagai apa anak-anak? sebagai kutub positif. Iya, pintar, sebagai kutub positif atau sebagai katoda gitu ya. Sedangkan paku itu sebagai apa? Sebagai negatif, sebagai anoda ya gitu ya.
Kemudian cairan dari buah-buahan, jeruk, tomat tadi ini kita ambil apanya? Cairan elektrolit ya. Jadi reaksi antara cairan elektrolit dengan logam yang kita gunakan tadi kalau bereaksi akan bisa menghasilkan arus listrik seperti yang sudah kalian lakukan. Prinsip dasar dari sel listrik berbahan dasar buah ini ya, itu adalah sama seperti sel volta, gitu ya. Nah, anak-anak kalian tadi setelah melakukan percobaan, kalian kemudian membuat laporan hasil percobaan ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah kalian lakukan ya. Makanya itu dalam laporan hasil percobaan itu harus menggunakan kalimat yang efektif dan juga isinya itu padat, jelas ya. Di situ ada judul percobaan, tujuannya apa, dan yang terakhir adalah kesimpulannya ya. Nah, kalimat efektif dalam laporan hasil percobaan itu ya penting sekali anak-anak ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain ya. Cirinya satu, tidak menimbulkan ambigu. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan. Kalimatnya tidak terlalu panjang, pendek tetapi jelas ya, tidak berlebih-lebihan, tidak bulet-bulet begitu ya. Kemudian yang ketiga, logis atau masuk akal. Jadi apa yang kita sampaikan dalam sebuah kalimat efektif harus masuk akal. Bukan kita menghayal ya, nanti kelihatan kalau itu menghayal. Nah, teks eksplanasi ilmiah yaitu menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam dan di dalamnya itu terdapat bahasa atau istilah ilmiah ya. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi, menggunakan bahasa atau istilah ilmiah apa anak-anak? Ada katoda, elektrolit, apalagi anoda, beberapa istilah yang kita gunakan dalam percobaan ilmiah tadi ya. Semuanya itu, bahasa atau ilmiah itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau berhubungan dengan sains ya. Nah, dalam struktur teks eksplanasi ilmiah itu sama anak-anak seperti teks eksplanasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu yang pertama adalah penjelasan umum ya. Yang kedua penjelas, iya. Yang ketiga kesimpulan. Pinter ya. Nah, sekarang anak-anak kalian karena sudah melaksanakan kegiatan belajar tadi ya, sekarang kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Linknya tadi sudah Bu Intan bagikan ya. Sekarang bisa dikerjakan. Nah, ini yang sudah mengirimkan soal evaluasi ya, sudah dikerjakan. Nanti Bu Intan tinggal mengoreksi. Nanti hasilnya bisa dikirimkan ya pada akhir pembelajaran nanti ya. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini apa anak-anak? Apa saja? Satu? Mengetahui. Iya, kita bisa mengetahui apa? Dalam percobaan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat mengetahui bahwa buah-buahan dapat menjadi sumber energi alternatif. Oh ya, pinter. Yang pertama ya, buah-buahan bisa dijadikan sumber energi alternatif ya. Ada lagi kesimpulan berikutnya? Iya, kita bisa mengetahui apa? Selanjutnya, struktur teks eksplanasi ilmiah tadi apa? Penjelasan umum. Iya, strukturnya ada penjelasan umum. Uraian sebab akibat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pinter ya. Apakah ada yang belum jelas anak-anak atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham ya? Ya. Pinter ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak?
menyenangkan. Bermanfaat tidak? Manfaat apa manfaatnya? Manfaatnya untuk kita menghemat energi atau Iya, betul. Agar kita itu bisa tahu bagaimana cara menghemat energi, bagaimana kita bisa menggunakan sumber energi alternatif selain yang sumber energi yang ada sekarang, gitu ya. Nah, anak-anak, dari kegiatan kita hari ini bisa kita perbaiki. Ada yang kekurangan-kekurangan nanti bisa kita perbaiki. Kemudian untuk buah yang kita gunakan tadi kan hanya 3 ya. Ada tomat, Jeruk nipis, terus apalagi tadi? Bulu ya. Nanti mungkin lain hari kita bisa mengkombinasikan misalnya jeruk ditambah dengan kentang, ditambah tomat, begitu ya, dengan buah yang berbeda-beda. Nanti bisa kalian bisa mencoba di rumah ya. Nah, bisa ditingkatkan lagi. Nanti kalian bisa, siapa tahu nanti kalian semakin sering melakukan percobaan, nanti kalian menjadi seorang penemu ya. Bisa jadi ya. Jangan lupa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat sumber energi, untuk menghemat energi ya. Kemudian jangan lupa juga untuk lebih memilih sumber energi alternatif. Kenapa? Karena yang pertama karena lebih ramah lingkungan ya. Jadi kita juga menjaga alam kita juga menjaga bumi kita. Begitu ya. Selain itu juga agar kita bisa menghemat sumber energi yang ada. Nanti biar kita bisa terus menggunakan untuk generasi mendatang ya. Itu ya. Nah, sekarang kita akhiri dulu dengan doa ya, dipimpin oleh Cindy. Ayo Cindy. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kasih jempolnya, angkat jempolnya biar kelihatan. Oke, sudah selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya? Ya. Dan akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.